Yang kiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendampingan kegiatan spiritual remaja Masjid At-Taufik melalui kegiatan kajian kitab Al-Akhlaq Lilbaniyah. Adapun latar belakang tentang remaja, yaitu usia remaja merupakan usia di mana manusia menapaki tahapan pencarian jati diri. Pada usia ini, manusia mulai beralih dari tahapan imitasi atau meniru perilaku orang lain dan masih mengidolakan seseorang. Namun, tidak secara total. Dia berusaha menemukan jati dirinya sendiri yang berbeda dari orang lain. Usaha menemukan jati diri ini di kalangan remaja rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan. Karena pada usia tersebut, manusia masih memiliki egoisme yang besar sehingga seringkali yang dikejar oleh mereka adalah kesenangan pribadi yang bisa jadi melanggar hak-hak orang lain. Membimbing remaja pada pola pikir yang lebih positif menjadi tujuan tanpa menghilangkan hasrat mereka dalam mencari jati dirinya dengan memberikan edukasi-edukasi yang positif. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Baladewa, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat. Menurut dari beberapa sumber yang diwawancarai, ada kurang lebih sekitar 60% jumlah remaja kurang berminat mengikuti kegiatan keagamaan. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian. Dengan harapan dan tujuan dari penelitian ini dapat mengurangi tindak ketidakstabilan remaja dalam mencari jati diri mereka tanpa mengurangi hasrat mereka dalam menjalani kehidupan sosial. Pendapat ahli tentang remaja, menurut Sarwono, remaja berasal dari bahasa Latin, adolescence, yang berarti tumbuh ke arah kematangan fisik, sosial, dan psikologi. Adapun menurut Harlock, ciri-ciri remaja yaitu masa penting di mana remaja akan mengalami periode perubahan, peralihan, pencarian identitas, usia yang bermasalah, usia yang menimbulkan ketakutan atau kesulitan, dan masa yang tidak realistik dan ambang pada masa kedewasaan. Jenis penelitian menurut ahli, Creswell J.W. mengartikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial, di mana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data yang didapatkan di lapangan, kemudian dideskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci. Penelitian kualitatif, menurut Slamet, digunakan untuk memperoleh pemahaman cara berpikir dan perilaku informan yang diteliti, sehingga penelitian kualitatif diistilahkan sebagai mempelajari dari dalam, yaitu menggali informasi lengkap tentang peristiwa yang terjadi pada subjek penelitian. Hal tersebut menjadikan penelitian kualitatif sebagai upaya menemukan dan mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang diteliti. Adapun sumber data, menurut Suharsini Arikunto, sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, penentuan mengumpulkan data di samping jenis data yang telah disebut di atas. Adapun data dalam penelitian ini berdasarkan pada sumber sebagai berikut. Yang pertama adalah data Premier. Sebagaimana Suharsini Arikunto mengatakan, pengertian data Premier adalah data Premier data yang dikumpulkan melalui pihak pertama. Biasanya dapat melalui wawancara, jejak rekod, dan lain-lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan yang sesuai dengan fokus penelitiannya sebagai sumber data Premier penelitian. Adapun data informan tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah tokoh masyarakat setempat dan beberapa subjek yang menjadi sampel untuk penelitian. Adapun prosedur pengumpulan data, yang pertama ialah observasi. Menurut Widoyoko, observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.
Dalam kesempatan ini, peneliti melakukan observasi secara bersama dengan tokoh masyarakat setempat dengan cara interview, yaitu menurut Estenberg dalam buku karangan Sugiono, wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Dalam penelitian ini, kegiatan wawancara dilaksanakan secara terstruktur dengan mengumpulkan data yang dimulai dari rencana kegiatan penelitian. Peneliti sendiri merumuskan beberapa instrumen wawancara yang digunakan untuk menggali informasi dari informan yang diteliti. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, life histories, cerita, biografi, peraturan kebijakan, dan adapun dokumen berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Adapun analisis data menurut pakar. Analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola. Kategori 1 uraian dasar. Proses analisa data dimulai dengan mempelajari seluruh data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Peroleh data diolah dan dihimpun berdasarkan kategori penyusunan dan dijabarkan menjadi hasil penelitian. Hal itu menunjukkan analisis data sebagai upaya yang dilakukan dalam menginterpretasikan temuan hasil lapangan dan proses penyusunan menjadi hasil penelitian yang mudah dipahami oleh peneliti sendiri atau orang lain. Menurut Profesor Dr. Sugiono, analisis data dalam proses penelitian adalah suatu penelitian yang sukar atau sulit untuk dilakukan dan dibutuhkan kerja keras, cara berpikir kreatif, dan wawasan tinggi, sehingga proses menganalisis data penelitian diartikan sebagai proses yang sulit di dalam suatu penelitian. Sebab peneliti yang bersangkutan perlu bekerja keras untuk melakukannya, selain membutuhkan kerja keras, juga perlu diimbangi dengan cara berpikir yang kreatif sekaligus wawasan yang luas. Adapun pengecekan keabsahan data. Perihal utama dalam penelitian adalah keabsahan data. Isu dasar dari hubungan keabsahan data pada dasarnya adalah sederhana. Hal itu berkaitan dengan cara peneliti membujuk orang lain atau dirinya sendiri dalam temuan penelitian yang didapatkan, dapat dipercaya, dapat dipertimbangkan, dan dapat diuji validitasnya. Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas data. Validitas data dijadikan tolak ukur dalam mempertimbangkan data yang ditemukan di lapangan, sehingga data valid adalah data yang sama antara data yang dilaporkan peneliti dengan data sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.